Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan yang telah kami terima di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah hikmat bijaksana surgawi melalui firman yang sebentar akan kami dengarkan menuntun kehidupan kami, supaya apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 26 ayat 21. Demikian firman Tuhan dari Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Saudara yang terkasih, kita sadari atau tidak bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ada juga orang yang memiliki karakter yang suka menciptakan pertengkaran, perselisihan di antara sesama. Dan karakter orang seperti ini, kira-kira dia merasa berhasil bahwa ketika orang lain, dia menjadi penyebab orang lain itu berselisih. Ya. Istilah seperti ini mungkin akrab di telinga kita, dalam arti negatif maka bisa disebut sebagai seorang provokator yang sengaja memang di dalam dirinya sudah tertanam nilai ataupun karakter yang suka menyebabkan orang lain berselisih. Ya. Jadi tipologi orang seperti ini mengubah kesalahan kecil jadi semakin besar, dan itu mempengaruhi, menyulut emosi orang lain sehingga menyebabkan orang lain berselisih dan mungkin sampai kepada pertengkaran. Dan provokasi memang secara positif tujuannya bagus, yaitu untuk memberi semangat kepada orang lain. Tetapi dalam arti negatif, seorang provokator ini bisa menyulut, ya, memperuncing masalah di antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi perpecahan ataupun pertengkaran, dan itu kemudian bisa disebut sebagai orang yang suka menghasut, yang menciptakan kemarahan. Saudara yang terkasih, nats yang telah kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang peringatan yang ditujukan kepada orang yang suka bertengkar atau kepada orang yang menyebabkan pertengkaran. Oleh sebab ada juga orang yang bukan dia sendiri yang bertengkar, tetapi menjadi pencipta pertengkaran, pencipta perselisihan. Ya, kehadirannya menciptakan orang lain yang berselisih. Mungkin secara langsung dia tidak menjadi orang yang bertengkar, bukan, tetapi ada juga orang yang kehadirannya menciptakan satu dengan yang lain menjadi berselisih. Dan nats yang kita baca ini tentu tidak bisa lepas dengan ayat yang ke-20 yang disebut juga sebagai tipologi orang yang suka memfitnah, memberi fitnah, ya. Karena pertengkaran bukan hanya berbicara fisik. Tidak selamanya pertengkaran itu berbicara tentang fisik, tetapi juga ada kala suasana hati dan bahkan kata-kata. Jadi ada tiga hal di sini dalam tingkah laku bertengkar, adu fisik, tetapi di sisi lain ada yang suasana hati yang tidak damai, dan di sisi lain yang ketiga adalah kata-kata, ya, yang nuansanya nuansa perselisihan. Bisa saja orang tidak bertengkar secara fisik, bisa, tetapi di dalam hati tidak ada damai. Bisa saja orang tidak bertengkar adu fisik, tetapi beradu dalam kata-kata yang tidak baik. Ya, ketiga hal ini tentu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga hal ini, adu fisik, kata-kata, dan suasana hati, diibaratkan seperti arang, seperti bara yang menyala, atau seperti kayu api yang ditambah dengan api. Tentu itu bisa membuat suasana menjadi hangat panas, kemudian muncullah pertengkaran. Artinya
saling melengkapi di sini. Hati yang panas maka keluarlah kata-kata fitnah, dan dampaknya terjadi perkelahian fisik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadari bahwa itu bukan karakter anak Tuhan. Sebagaimana diingatkan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, di dalamnya tertera uraian tentang ucapan bahagia. Salah satu dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, karena itu merupakan karakter anak-anak Allah. Maka sebaliknya, mereka yang suka menyebabkan pertengkaran ataupun perselisihan, itu bukan karakter anak Tuhan. Kita harus sadari itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang ini orang yang memiliki karakter suka pertengkaran dan perbantahan yang semakin panas, maka orang seperti ini seolah-olah adalah orang yang tersenyum ketika melihat orang lain bertengkar. Harusnya kita sebaliknya, kita bahagia ketika melihat orang lain bahagia, kita bahagia ketika melihat orang lain damai, bukan sebaliknya. Dan bukankah karakter-karakter seperti ini adalah karakter-karakter kuasa kegelapan di dalam diri kita? Karena ketidakhadiran Allah itu berarti secara otomatis muncul kacau balau. Maka setiap kita yang mungkin di dalam diri kita terjadi kacau balau ataupun suasana kacau balau, atau kita menjadi penyebab kacau balau bagi orang lain, sebenarnya kita sesuai dengan Kejadian pasal yang pertama, di dalam diri kita ada suatu kegelapan yang melingkupi kita, yang menguasai kita. Dan untuk itu kita harus sadari hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebaliknya hari ini kita diundang menjadi agen-agen perdamaian. Kehadiran kita menjadi pembawa damai. Kehadiran kita memberi nuansa damai bagi orang lain. Senang melihat ketika orang lain berdamai, bukan sebaliknya yang memberi situasi panas. Kita tidak berharap demikian. Dan kata-kata kita juga, kita harus menjaganya supaya kata-kata kita tidak menghasut orang, menimbulkan pertengkaran. Karakter penghasut yang menyulut pertengkaran, sekali lagi, itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Itu karakter yang dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Maka saudara yang terkasih, milikilah karakter damai. Karena di dalam Mazmur juga diingatkan kepada mereka yang hidupnya damai ataupun hidupnya rukun, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Jadi kepada mereka yang hidupnya rukun, suasana hatinya juga dipenuhi kedamaian, Tuhan akan perintahkan berkat-Nya ke sana. Dan itu secara otomatis berlaku sebaliknya. Kepada kita yang hidup kacau balau, menyukai pertengkaran, keluarga kita juga ada pertengkaran dan sebagainya, saya pikir Tuhan tidak akan memerintahkan berkat-Nya mengalir ke sana. Maka milikilah karakter pendamai, karena itu merupakan karakter Allah, karakter anak-anak Allah. Dan kepada mereka yang suka damai, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Ini firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjadi agen-agen perdamaian dimanapun kehadiran kita berada. Maka kita mau berdoa buat Rumbun Cisalak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini menuntun kehidupan kami, supaya setiap kami dan kehadiran kami menjadi pembawa damai bagi siapapun dan dimanapun. Dan pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, baik seluruh majelis pendeta, pertua, diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ, semua unit pelayanan, supaya Tuhan berkati senantiasa, supaya Tuhan beri kebaikan-kebaikan Tuhan, baik kesehatan, baik rezeki yang limpah Tuhan beri buat setiap anak-anak Tuhan, sehingga apa yang Tuhan boleh anugerahkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk bersatu hati melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan juga Tuhan berkati di Rumbun Cisalak secara khusus, supaya jemaat Tuhan juga menerima berkat Tuhan yang melimpah, sehingga berkat Tuhan yang melimpah yang mereka terima dari Tuhan menjadi pendorong bagi mereka untuk menjadi berkat dengan kehadiran mereka dimanapun mereka berada. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa.
kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.